Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan konsep dasar nilai waktu dari uang atau time value of money. Konsepnya adalah uang adalah mempunyai nilai tertentu di mana dipengaruhi oleh waktu dan tingkat bunga. Sehingga konsep daripada yang akan kita bahas, pertama ada nilai uangnya, kedua ada nilai waktunya, dan ketiga ada nilai bunganya. Nah, ini ada contoh, misalnya saudara menyimpan uang di bank sebesar 10 juta tahun 2000 dengan tingkat bunga 10% per tahun. Maka 1 tahun kemudian, tahun 2001, uangnya bertambah menjadi 11 juta. Dari contoh ini menggambarkan konsep nilai waktu daripada uang, di mana yang pertama adanya nilai kemudian dan adanya nilai sekarang. Nilai sekarang ini kita sebut present value, nilai kemudian kita sebut future value. Baik present value dan future value dibedakan menjadi nilai tunggal dan nilai anuitas, atau disebut juga nilai berseri, artinya terjadi lebih dari satu. Future value disebut pemajemukan atau compounding. Present value disebut pendiskotoan atau disebut discounting. Perhitungan nilai waktu dari uang. Pertama, kita akan membahas tentang nilai kemudian atau future value atau juga disebut dengan nilai majemuk. Intinya, yang pertama, future value adalah penjumlahan dari sejumlah uang permulaan atau pokok dengan bunga yang diperolehnya selama periode tertentu. Apabila bunga tidak diambil setiap saat, jadi bunganya nggak diambil, intinya ya, dari investasi yang sudah dilakukan. Berikutnya, fungsi future value digunakan untuk menghitung nilai kemudian dari uang apabila nilai dari sekarangnya diketahui. Nanti akan lebih jelas dari contoh soal. Rumusnya adalah future value sama dengan present value dikali 1 ditambah R pangkat N, di mana future value adalah nilai kemudian, present value adalah nilai sekarang. Ya. R itu adalah tingkat bunga, N adalah jumlah tahun. Nah, konsep di dalam perhitungan nilai waktu daripada uang, caranya bisa dua, yaitu manual, misalnya dengan menggunakan kalkulator, atau bisa juga dengan menggunakan tabel. Nah, oleh sebab itu, untuk nilai kemudian, future value, kita bisa menggunakan tabel interest factor. Artinya di dalam tabel itu kita akan mencari interest factor. Ya. Interest factor itu faktor penambah nilai uang. Ya. Sehingga kita bisa menggunakan tabel dengan ciri future value interest factor, ya, dikali R dan pangkat N. Nanti menjawab persoalan hitungan akan saya tampilkan tabelnya sehingga akan memudahkan untuk memahami antara perhitungan manual dengan tabel. Contoh soal. Kita melihat gambaran ke depan. Misalnya, si Ali mempunyai uang 10 juta. Kemudian ditabung di sebuah bank. Pada awal tahun ke-1, dengan memperoleh tingkat bunga sebesar 8% per tahun. Berapa besar uang Ali pada akhir tahun kedua atau yang terdiri dari simpanan pokok plus bunganya? Dari gambar di sini
kita melihat bahwa si Ali awalnya itu mempunyai uang 10 juta. Berapa uangnya dia meliputi pokok plus bunga di tahun kedua? Seandainya kita mencoba menilai, menghitung di tahun kedua. Dari soal di sini kita bisa masukkan ke rumus. Future value sama dengan present value, yaitu tertera 10 juta di soal, dikali 1 ditambah R. R ini adalah suku bunga, yaitu sebesar 8%. Di pangkat N, N di sini adalah 2, yaitu periode yang kita cari. Sehingga ketemulah 10 juta dikali 1,1664. Hasilnya adalah 11.664.000. Selain penghitungan manual, kita juga bisa menggunakan penghitungan dengan tabel, di mana kita akan mencari interest factor-nya. Oleh sebab itu, di sini kita menggunakan tabel dengan kode future value interest factor kali R pangkat N. Kita lihat, saya perlihatkan dulu tabelnya untuk mendapatkan interest factor-nya ini ya. Saya perlihatkan dulu tabelnya, apakah betul nanti hasilnya adalah sama. Nah, ini tabelnya ya. Tabelnya. Nah, karena tabel ini saya input manual, di sini ada melakukan pembulatan. Nanti Anda bisa cari tabelnya di internet yang nilainya masih asli ya, nilai asli. Kita lihat di sini kuncinya adalah Anda mencari namanya tabel nilai kemudian atau future value. Kodenya adalah future value interest factor, R, N. Ini kodenya ya. Di sini di atas adalah suku bunga, di mana soalnya adalah 8 tahun. Di sebelah kiri adalah tahun yang akan kita cari. Dalam hal ini adalah 2. Lalu kita tarik ketemu dengan angka 8%, sehingga ketemulah angka interest factor-nya. Ya, interest factor-nya. Anda nanti bisa recheck untuk mencari tabel ini. Hasilnya sama, ya. Setelah kita menemukan interest factor-nya, ini, ya, setelah kita ketemu dengan interest factor-nya, maka kita tinggal kali, yaitu 10 juta dikali 1,164. Ini dari tabel, ya. Sehingga hasilnya sama, 11.664.000. Ya. Ini sebagai bukti. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah kita menghitung nilai sekarang atau present value. Intinya, present value adalah kebalikan dari future value, di mana fungsi present value ini digunakan untuk mencari atau menghitung nilai sekarang dari uang apabila nilai kemudian dari uang itu diketahui. Ya. Rumusnya adalah present value sama dengan future value dikali 1 dibagi 1 ditambah R pangkat N, di mana 1 dibagi 1 tambah R pangkat N merupakan disfavor factor atau faktor pengurang, yaitu mengurangi nilai uang yang lalu. Kita juga bisa menggunakan tabel untuk menghitung present value, ya. Cirinya ada nota present value interest factor, ya, untuk R, N, ya. Sehingga kita bisa mencari tabel dengan contoh kasus berikut. Nih,
Seorang ayah ingin memberikan uang kepada anaknya sebesar 1 juta pada akhir tahun ketiga yang akan datang untuk kado ulang tahun ke-17. Sementara itu, tingkat bunga yang berlaku saat ini adalah 8% per tahun. Pertanyaannya, berapa besar atau banyaknya uang yang harus disimpan di awal tahun ke-1 di bank yang sekarang oleh orang tua atau ayah tersebut supaya 3 tahun kemudian atau akhir tahun ketiga menjadi 1 juta. Dari soal ini, menghitung present value-nya, kita masukkan rumus. Present value sama dengan future value. Future value yang akan kita capai adalah 1 juta dikali pembagi 1 dibagi 1 tambah R kali N, di mana R-nya di sini adalah 8% dan N-nya itu adalah 3 tahun. Ya, N-nya adalah 3 tahun. Sehingga kita masukkan ke rumus, dihitung dengan menggunakan kalkulator, ketemu angka 0,7938. Sehingga dikali 1 juta kali 0,7938 sama dengan 793.000. Nah, ini bisa kita cari juga dengan menggunakan tabel present value interest factor, di mana setelah dicari di tabel ketemu interest factornya 0,7938. Saya perlihatkan di sini tabelnya ya. Perlihatkan di sini tabelnya. Hanya di sini di tabel ini sudah terinput dengan pembulatan. Jadi nilainya tidak murni. Nanti Anda bisa bandingkan, mencari tabel apakah di buku teori tentang manajemen keuangan ataukah di internet. Anda bisa melihat tabelnya masih angka asli ya. Hanya konsepnya adalah kita mencari nilai sekarang, yaitu tabelnya adalah mencari nilai sekarang atau present value dengan kode present value interest factor. Nah, rate-nya ada di atas yaitu 8%, di mana N-nya yang mau kita cari adalah 3 di sebelah kiri, sehingga ketemu interest factor. Ya, ini sudah dilakukan pembulatan, sedangkan aslinya angkanya adalah sesuai di soal, yaitu 0,7938. Ya, hingga kalau kita kali dengan future value yang akan kita capai sebesar 1 juta, angkanya sama ketemunya yaitu 793.000. Ya. Berikutnya adalah nilai kemudian atau future value annuity. Future value annuity ini merupakan seri yang berangsur-angsur atau berulang-ulang atau terjadi berseri dari pembayaran sejumlah uang dengan jumlah yang sama selama periode waktu tertentu dengan tingkat bunga tertentu. Annuity adalah sejumlah aliran kas yang besarnya sama setiap tahun. Annuity ini dapat berupa aliran kas masuk yang berasal dari suatu investasi maupun aliran kas keluar berupa investasi untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Rumus future value annuity adalah future value annuity sama dengan A dikali pembagi 1 plus R pangkat N-1 dibagi R. Ya, di mana A itu adalah besarnya pembayaran uang dengan jumlah yang sama setiap tahun.
Untuk R dan N sama, yaitu R adalah suku bunga, N adalah waktu. Jika menggunakan tabel, maka tabel yang kita gunakan adalah tabel annuity dengan kode future value interest factor. Ya. Contoh soal, perusahaan akan membayar uang pinjaman sebesar 2 juta dalam 5 tahun setiap akhir tahun berturut-turut dengan bunga 15% per tahun. Tetapi pembayarannya akan dilakukan pada akhir tahun kelima. Berapa jumlah uang yang harus disediakan perusahaan untuk membayar pinjaman tersebut? Atau disebut juga nilai kemudian dari uang tersebut. Kita masukkan rumus. Future value annuity, di mana annuity-nya adalah 2 juta, langsung kita masukkan angkanya, yaitu pembagi 1 ditambah R. R-nya ini adalah 15, dalam hal ini kita tulis dengan 0,5 di pangkat N-1. Ya, di sini pangkatnya 5-1. Sehingga kalau kita hitung dengan menggunakan kalkulator, ketemulah hasil 2 juta dikali 6,742 sama dengan 11 juta 13 juta 484.000. Sekarang kita coba dengan menggunakan tabel untuk melihat interest factor-nya. Apakah nanti total hasilnya sama? Saya perlihatkan dulu tabelnya, ya. Bunganya adalah 15%, waktunya adalah 5 tahun. Ya, ini yang di bawah, ya. Kita menggunakan tabel annuity, nih kodenya present value interest factor annuity. R-nya adalah 15 di atas, kemudian kita tarik ke samping di mana N-nya adalah 5. Sehingga ketemu angka 6,742. Kita lanjutkan tadi soalnya. Nah, ada di sini. Sehingga ketemu 6,742 kali 2 juta. Hasilnya sama ya, dengan perhitungan manual. Ya, saya lanjutkan. Berikutnya kita menghitung nilai sekarang annuity. Kalau tadi adalah future value annuity, sekarang kita menghitung present value daripada sebuah annuity. Ringkasannya adalah present value annuity merupakan seri berangsur-angsur dari penerimaan sejumlah uang dengan jumlah yang sama selama periode waktu tertentu pada tingkat bunga tertentu. Annuity adalah sejumlah aliran kas yang besarnya sama setiap tahun. Annuity ini dapat berupa aliran kas masuk yang berasal dari suatu investasi maupun aliran kas keluar berupa investasi untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Rumusnya adalah present value annuity sama dengan annuity dikali pembagi 1 ditambah R pangkat N-1 dibagi R kali 1 tambah R pangkat N. Ya. Dimana keterangannya sama, A adalah besarnya penerimaan uang dengan jumlah yang sama setiap tahun, ya. R-nya adalah bunga dan N-nya adalah waktu. Tabel yang kita gunakan adalah tabel annuity, tapi hati-hati, ini kita mencarinya adalah present value interest factor annuity, ya. Jadi berbeda. Kita lanjut dengan contoh perhitungannya. Seorang pemilik rumah kontrakan akan menghitung nilai sekarang
dari uang yang akan dia terima dari pengontrak rumah 5 tahun yang akan datang. Di mana setiap tahun pemilik rumah kontrakan tersebut menerima uang sebesar 2 juta setiap tahun, akhir tahun, selama 5 tahun. Berapa nilai sekarang uang tersebut yang akan diterima pemilik rumah kontrakan di awal tahun tersebut selama 5 tahun dengan tingkat bunga 15% per tahun? Dari sini kita bisa tahu bahwa annuity yang akan kita cari adalah 2 juta. R-nya adalah 15 tahun dan N-nya adalah 5 tahun. Kemudian kita masukkan ke rumus. Annuity 2 juta dikali pembagi 1 ditambah 0,15 pangkat N-1 dibagi R kali 1 ditambah R pangkat N. Di mana kita hitung dengan menggunakan kalkulator, ketemu 3,352. Sehingga 2 juta kali 3,352 adalah 6.704.400. Sekarang kita coba dengan menggunakan tabel. Apakah sama? Ketemu 3,352, yaitu saya perlihatkan dulu. Nah ini, ya. Tabelnya menggunakan annuity, tapi annuity present value. Ada kode, ada nota present value interest factor. R-nya adalah 15%, kita tarik ke samping cari waktu, yaitu 5 tahun. Ketemu 3,352. Sehingga interest factor-nya ini kita masukkan. Sehingga tinggal dikali annuity yang akan kita cari. Hasilnya sama, yaitu 6.704.400. Catatan, konsep nilai kemudian faktor bunga annuity atau future value interest factor annuity itu banyak digunakan di perusahaan asuransi. Konsep nilai sekarang factor annuity atau present value interest factor annuity banyak dipakai pada kasus perencanaan investasi. Ya. Demikian materi untuk menambah dasar pemahaman tentang nilai waktu dari uang. Sampai ketemu dengan materi yang lain. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua.